Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Deviana Sari. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabar? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di video saya kali ini pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelum memulai materi pada video kali ini, saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah konsep dasar keuangan dan analisis laporan keuangan, jenis laporan keuangan, dan bagaimana kita menganalisis laporan keuangan. Baik, kita lanjutkan terkait konsep analisis bisnis. Kenapa sih analisis bisnis itu perlu dilakukan? Yang pertama adalah untuk menilai kondisi atau kinerja perusahaan di masa lalu, sekarang, atau untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang kedua, untuk menilai kelemahan dan kekurangan suatu perusahaan. Hasil dari evaluasi prospek dan hasil dari evaluasi resiko itu bertujuan memberikan informasi dalam pengambilan keputusan oleh beberapa pihak eksternal terkait. Di antaranya adalah investor, manajer, regulator, dan beberapa instansi yang terkait dalam kepentingan informasi tersebut. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas laporan keuangan. Mungkin sobat mahasiswa sudah tahu apa sih laporan keuangan. Laporan keuangan berisi informasi keuangan yang ditujukan untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses akuntansi. Menurut PSAK, kita menggunakan 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau biasa kita sebut dengan neraca, yang menunjukkan adanya aset dan liability. Yang kedua adalah laporan laba rugi atau biasa kita sebut laporan komprehensif lain. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Yang keempat bisa kita lihat adalah laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Oke, kita akan membahas laporan keuangan dan kaitannya dengan aktivitas bisnis. Sobat mahasiswa tahu pasti laporan keuangan itu memiliki beberapa komponen yang terkait dengan perencanaan di dalam aktivitas bisnis. Nah, yang pertama kita lihat ada investasi, dan investasi ini kaitannya adalah dengan aset lancar dan aset tidak lancar. Salah satu contohnya adalah bisa kita lihat ada kas, terus juga ada tanah, ada gedung, ada penyusutan, itu adalah masuk dalam ranahnya si aset. Dan aset nanti akan kita breakdown lagi menjadi balance sheet. Dan yang kedua adalah kategori operasional. Nah, di dalam operasional itu ada yang namanya penjualan, ada beban-beban, terus ada beberapa akun terkait dengan administrasi operasional. Dan ini akan nanti kita breakdown lagi menjadi net income atau pendapatan bersih, dan akan kita masukkan ke dalam income statement di dalam laporan laba rugi, dan pada akhirnya kita akan masukkan ke dalam cash flow atau laporan arus kas. Yang terakhir terkait dengan perencanaan di dalam laporan keuangan adalah financing, atau biasanya kita sebut sebagai di situ bagaimana kita memperoleh pembiayaan dari pihak eksternal, yaitu diantaranya adalah hutang, ya, hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek. Terus juga ada nanti ada modal, juga ada nanti mungkin laba ditahan, itu adalah kaitannya dengan nanti neraca juga, balance sheet, itu kaitannya nanti dengan laporan perubahan modal. Dan ini adalah informasi tambahan selain dari laporan keuangan. Di antaranya adalah laporan dari manajemen, laporan audit, mungkin tambahan atas catatan laporan keuangan. Terus juga ada informasi tambahan terkait dengan laporan keuangan. Oke, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Mungkin sobat mahasiswa sudah sedikit tahu perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Terlebih ketika sobat mahasiswa ingin menjadi seorang analis, itu kalian harus bisa membedakan di antara keduanya. Kita tahu akuntansi keuangan itu adalah laporan keuangan yang dihasilkan dari suatu proses akuntansi, di mana di situ memiliki metode-metode yang akan kita gunakan untuk menilai suatu aset. Contohnya itu adalah nanti hasil
hasilnya laporan keuangan. Kalau akuntansi manajemen kita lihat di situ ada rencana, ya, ada anggaran atau laporan dari setiap unit yang dimiliki. Nah, kedua akuntansi tersebut, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan itu memiliki tujuan yang berbeda. Yang pertama adalah akuntansi keuangan memiliki pengguna, yaitu atau pihak eksternal, itu adalah mungkin ditujukan untuk investor, kreditor, dan regulator yang seperti sudah saya jelaskan di depan. Tapi kalau akuntansi manajemen itu adalah ditujukan untuk manajer saja, hanya untuk manajer saja, untuk mengambil keputusan dalam mengelola usahanya atau usahanya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah terkait proses penyediaan informasi yang harus sobat mahasiswa lakukan terkait dengan bagaimana menyediakan informasi untuk stakeholder agar bisa tahu bagaimana sih prosesnya agar informasi itu bisa diterima oleh stakeholder. Yang pertama, kita tahu stakeholder itu ada stakeholder internal dan eksternal. Sudah saya sebut atau singgung berkali-kali di dalam materi sebelumnya bahwa stakeholder internal itu ada pemilik atau manajer atau yang membutuhkan di dalam internal perusahaan itu sendiri, termasuk karyawan. Dan untuk yang eksternal itu kita tahu tadi yang saya sering sebut adalah investor, kreditur, dan mungkin regulator pemerintah, ya. Itu terkait dengan stakeholder, itu harus dibedakan dulu keduanya. Setelah itu kita akan rujuk lagi untuk tahu bagaimana proses menyiapkan informasi yang baik dan benar. Itu adalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi stakeholder, ya. Setelah itu kita mengklasifikasi kebutuhan stakeholder, gunanya adalah agar informasi itu sesuai dengan kebutuhan stakeholder tentunya. Dan yang ketiga adalah merancang sistem akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder tadi. Yang keempat yaitu adalah mencatat data ekonomika sesuai dengan aktivitas bisnis si stakeholder. Yang terakhir adalah menyiapkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh stakeholder. Dan semua proses penyediaan informasi tersebut itu harus didukung dengan sistem informasi akuntansi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan stakeholder juga. Oke, sobat mahasiswa, kita akan lanjutkan lagi ya. Ini terkait dengan alur transaksi bisnis. Nah, tentunya untuk menjadi analis yang baik, kita harus tahu dulu alur transaksi bisnisnya seperti apa, agar kita bisa memberikan informasi terkait kinerja keuangan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu terkait dengan persetujuan transaksi. Nah, ini adalah di mana kita harus tahu bahwa transaksi itu akan disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, yang kedua itu bagaimana transaksi terjadi, itu akan memiliki waktu atau periode yang nanti akan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang ketiga adalah dokumen itu disiapkan. Setelah disetujui, ya, setelah disetujui dan terjadi transaksi, baru dokumen itu kita siapkan. Untuk apa? Yaitu untuk dicatat di dalam jurnal. Nah, ini yang paling penting. Setelah semua terjadi, dokumen itu terjadi, itu harus kita catat di dalam jurnal. Nah, ini yang paling penting karena nanti ini akan masuk ke dalam posting ke buku besar. Nah, ini yang paling penting. Setelah posting ke buku besar, barulah kita akan terakhir adalah laporan keuangan. Oke, sobat mahasiswa, demikian materi dari saya. Semoga materi yang saya berikan berguna untuk sobat mahasiswa menjadi seorang analis yang baik. Tentunya tidak hanya sebatas dalam materi ini saja. Saya akan memberikan materi selanjutnya adalah berkaitan dengan analisis menggunakan rasio-rasio keuangan. Dan itu tentu sangat menarik untuk sobat mahasiswa. Dan demikian materi dari saya, semoga berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.